Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah embung kaja yang berada di Jalan Raya Ciracas, Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Embung ini merupakan proyek yang telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Timur, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase. Luas embung kaja yang dibangun pada tahun 2024 ini adalah 0,8 hektar, di mana volume air yang dapat ditampung awalnya hanya 16.320 meter kubik. Namun, Sudin SDA Jakarta Timur, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase merevitalisasi embung kaja lagi hingga akhirnya bisa menampung air sebanyak 19.600 meter kubik. Wow, keren gak tuh? Menurut Pak Bahtiar Marpaung, pada tahun 2024 itu beliau melalui tim melakukan revitalisasi embung dengan melakukan perkuatan tebing dengan membangun turap bronjong batu kali. Di embung itu kami melakukan rehabilitasi perkuatan tebing dengan menggunakan bronjong kawat konstruksi batu kali. Dan juga kami menyelesaikan juga kelengkapannya berupa jogging track. Harapannya tentu untuk pengendalian banjir agar sebelumnya di area sekitar sini airnya meluap. Nah, air ini akhirnya ditampung sementara di embung ini sebelum dialirkan ke sungai yang ada di samping sini. Dan setelah dilakukan perbaikan terlihat lebih bersih dan juga terang, sehingga diharapkan masyarakat bisa mempergunakan sebagai ruang terbuka hijau, bertemunya masyarakat, berolahraga, maupun bercengkrama. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Mbak Sofia dari Sudin SDA Jakarta Timur, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase, tujuan pembangunan embung kaja ini adalah untuk memperbesar tampungan air dan mereduksi debit air yang ada di wilayah sekitar. Jadi memang embung kaja ini pada awalnya dibangun untuk memperbesar tampungan air. Jadi memang selain memperbesar tampungan air sementara, di sini nantinya embung kaja ini mereduksi debit sehingga mengurangi beban air ke Kali Cipinang, Om. Sobat Jelajah Jakarta, secara teknis, embung ini menampung air dari saluran warga yang masuk melalui inlet ini ke area embung. Jadi ketika debit air Kali Cipinang pasang atau tinggi, diminimalisir dengan memasukkan air ke embung. Setelah debit Kali Cipinang surut, pompa mobil yang standby di pinggir embung ini menyedot air dari embung, lalu dikeluarkan ke Kali Cipinang. Begitulah teknisnya. Sobat Jelajah Jakarta melihat begitu bermanfaatnya embung kaja ini, tentu saja warga sekitar jadi happy dong. Selain tadi mampu meminimalisir banjir yang disebabkan dampak Kali Cipinang pasang, embung kaja ini juga bisa menjadi ruang berinteraksi warga maupun sarana berolahraga. Secara di sekeliling embung dibangun jogging track yang keren ini. Mantap nggak tuh? Awalnya tahun lalu bekerja, tentunya kami meminta izin ke RT, RW, ataupun ke lurah setempat. Kalau masyarakat sekitar sini sih menyambut sangat baik gitu. Bahkan ada juga yang tidak menyangka, baru ada di sini embung gitu ya. Nah, tetapi mereka sih sangat menyambut baik. Terbukti dengan kami mengajak mereka meminta warga sekitar membantu kami dalam hal keamanan, dan juga ada pekerja lainnya juga di sini untuk kebersihan gitu ya. Nah, harapannya tersosialisasi lebih luas lagi bahwa masyarakat bisa memanfaatkan ini untuk ruang terbuka hijau, untuk berolahraga dan juga hal-hal positif lainnya. Yang pada saat ini yang masih bisa banyak digunakan oleh mas-mas atau bapak-bapak untuk mancing, Mas, di sini nih. Kalau sore ini banyak orang mancing. Terus anak-anak sekedar bermain layangan ataupun naik sepeda gitu. Agar embung kaja ini tetap terawat dengan baik, Sudin SDA Jakarta Timur mempekerjakan tenaga operasional yang bertugas merawat landscape, lalu ada petugas security maupun pembersih sampah-sampah warga yang masuk melalui inlet ini, sebagaimana Anda lihat.
Namun, meski Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Sudin SDA Jakarta Timur Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase sudah membangun embung kaja ini dengan sekeren-kerennya, namun jika warga tidak bisa menjaga, ya percuma, ya nggak sih? Nih lihat, salah satu fasilitas yang sempat dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah mes atau kawat untuk pagar dicopot seperti ini. Sekarang tinggal kerangka besinya saja. Ngeselin gak sih? Sobat Jelajah Jakarta, pada tahun 2025 ini, Sudin SDA Jakarta Timur, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase kembali mempercayai Pak Bahtiar untuk melaksanakan pembangunan kantor pengelola yang berada di pinggir embung kaja ini. Di tahun sekarang, 2025, kami mengerjakan namanya kantor pengelola. Kantor pengelola ini awalnya ada berupa bangunan, kami bongkar, ratakan sama sekali untuk dibuat yang baru. Nah, pembuatan yang baru ini untuk efisiensi penempatan alat, juga bertemunya pekerja, ada tempat mereka di sana, dan juga diskusi atau diskusi teknis lainnya untuk menjaga sekitar embung ini. Nah, progres pembangunan gedung ini berupa terdiri dari 1,5 lantai. Untuk di bagian bawahnya semua administrasi, di atasnya ada ruang diskusi dan penempatan alat-alat kerja. Ini akan selesai nanti pembangunannya di 15 Desember atau akhir tahun ini. Saat ini sedang progres di struktur, fisik, dan juga kalau dilihat konstruksinya ada berupa beton sama baja. Nah, untuk progresnya saat ini mendekati di angka 35%. Nah, kami berharap bisa menyesuaikan speednya atau kecepatannya sehingga nanti Desember pekerjaan ini bisa selesai. Nah, pekerjaan ini juga selain kantor, kami akan juga pemagaran sama signage, atau signage itu artinya ada supaya warga melihat bahwa ada embung kaja di sekitar sini yang bisa dimanfaatkan sama warga, supaya ini terlihat lah. Karena sebelumnya masyarakat tidak menyangka bahwa ada embung atau tempat yang mereka bisa gunakan sebagai meeting point gitu. Dengan lebih terbuka, ada petunjuk, diharapkan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana diungkapkan Pak Bahtiar tadi bahwa progres pembangunan kantor pengelola ini masih 35%. Artinya masih 65% lagi dan direncanakan akan kelar pada tanggal 15 Desember 2025 mendatang. Sepanjang pengerjaan embung kaja maupun kantor pengelola ini, tantangan yang terbesar adalah masalah cuaca. Jika hujan, pekerjaan terpaksa dihentikan. Itu adalah tantangan teknis. Sementara tantangan non-teknis adalah masalah sosial. Ini dinaikin karena banjir ini kalau ya, tantangan sih mungkin saya bagi dalam dua hal ya, teknis dan non-teknis. Kalau teknisnya tentunya tantangannya adalah cuaca, Mas. Karena ini adalah penampung air, kalau hujan deras sekali, ini tergenang di sini gitu. Sehingga kami harus berhenti bekerja gitu. Karena ini proyek kan berhentinya bekerja itu bisa ya memperlambat ritme pekerjaan gitu ya. Itu tantangannya secara teknis. Kalau non teknisnya biasanya karena ini daerah padat gitu ya, ada hal-hal yang material kami itu masuknya itu ngantri dulu gitu, bisanya malam gitu ya. Dan ada juga sih warga ya mungkin kecil, sebagian kecil yang langsung bersisian dengan kami di sini nih terganggu. Ada pembangunan misalnya barang malam harus masuk, jadi katanya sih terganggu tidur, tapi itu ya bisa komunikasi dengan masyarakat untuk bisa dimaklumi karena ada proses pembangunan. Selain itu karena di depan ini kan juga ada toko warga, ada restoran makan, ya paling biasa debunya Mas gitu. Jadi kami harus ya bersih-bersihkan debu atau siram-siramin debu lah supaya
bisa tidak mengganggu mereka. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke Embung Kaja yang berlokasi di Jalan Raya Ciracas, Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ini. Saya akan kembali lagi untuk menginformasikan progres pembangunan kantor pengelola ini. Jadi, ikuti terus channel Jelajah Jakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan baja pertama untuk mempercepat pekerjaan dan juga biar strukturnya kuat, Pak. Biasanya pakai konstruksi beton bertulang ya. Iya. Nah, kalau beton bertulang kan ada umur beton nih. Kalau misalnya satu kolom aja nih minimal bisa dilepas 28 hari.